sekolah yang dapat dana BOS itu diumumkan di media. Oh, yang dapat dana ya kan? Jadi idenya ketahuan. Nih, kayak begini orang cakep, idenya bagus. Gua seneng nih. Lu kalau cakep. Oke, gimana? Jadi sekolah itu pemerintah harus ngasih tahu sama sekolah-sekolah sama warga kalau perlu di media. Yang dapat dana BOS itu. Lu kuman juga berarti lu kurang iman. Ini kejepit. Nggak bisa, Ri. Masalahnya kalau dana BOS itu memang kan untuk regenerasi penerus. Terus? Apa jadinya bangsa ini kalau generasi penerusnya aja soal pendidikan dari yang dasar ya, SD gitu, itu udah terbengkalai. Mau jadi apa negara ini? Nah, dibutuhkan kan pengawasan sama orang tua sebenarnya, Gil. Ya enggak lah, orang tua ngawasin dana BOS itu urusan sekolah. Ya enggak juga. Ya enggak juga gimana? Orang tua tuh juga wajib mengawasi, takutnya. Ini kan, takutnya nanti di sekolahnya. Kalau orang tua ikut serta, iya, nanti akan semakin banyak yang ingin berkontribusi. Iya, tapi ya kan? Semakin banyak itu selah tuh. Untuk dipotong-potong ke sini, potong sini, potong sini. Nah, mendingan pemerintah yang nunjuk. Justru satu itu, orang untuk ngawasin. Justru itu orang tua juga harus aktif. Bukan orang tua, Ari, dari pihak sekolah. Ini, gue pikir ini muka lu sama Mamos. Apaan? Iya, orang tua juga harus aktif. Jadi kalau dia misalnya sembarangan masukin anaknya, ya kan? Takutnya tuh sekolahan bener atau enggak, kita nggak tahu. Lo kesannya, ya kan? Gua anak lo emak ya. Jadi begitu. Gini, Ri. Bukan, kalau orang tua udah ikut serta dalam ngawasin, sekolah tugasnya apa? Iya. Maksudnya sekolah pengawasannya bukan harus orang tua ikut belajar juga, enggak, pengawasannya. Enggak efektif. Maaf, mendingan dalam satu sekolah tunjuk satu guru itu. Urusan pengeluaran, pemasukan, dana BOS, pengeluaran untuk apa-apa dia. Ya, jadi apabila ada kesalahan, dia udah tinggal tunjuk, nggak usah lempar batu sembunyi tangan. Nanti kalau ada apa-apa, misalnya si sekolah itu ada korupsi gimana? Ya korupsi kita nggak tahu. Ditunjuk. Lu nggak tahu. Makanya kondisinya. Apa sih? Oke. Nih contohnya. Nah. Contohnya Mbak Yeyen, nih, Mbak Sally. Ini ada apa? Ini ada apa? Sini. Oh, ini dia. Ya, sini. Duduk. Ini dia. Ya, makasih. Silanya. Apaan sih? Konten lagi loh. Apa? Oke, ini. Nah. Oke, ini sebetulnya pemirsa San TV. Ini adalah salah satu duduk. Ini penerima BOS. Ini penerima BOS. Jadi salah satu saya akan memperlihatkan gambar di televisi Anda. Ini hasil dari jepretan Mas siapa namanya? Dendi. Mas Yandi. Mas Dendi, nama lu gak pantas sama muka lu. Sini duduk. Dia telah menjepret beberapa sekolah yang mengambil gambar, menjepret gini. Ya apalah. Menjepret ngambil gambar itu orang lain, bukan dia. Dia bisa aja sih ngaku-ngaku lu. Udah muka pipi semua. Duduk sini. Nih kita akan lihat, dan dia salah satu saksi. Korban dari dana BOS yang tidak sampai. Oke, kita lihat. Nih. Nah, ini ibu itu lagi nunjuk nih. Nunjuk coba, sekolahan kok tampias kayak kontrakan gitu. Tuh guru tuh yang ngomong begitu tuh. Ya. Dana BOS-nya mana gitu kan? Itu tampiasnya sampai gede begitu. Waduh. Ya. Nah nih, sekolah lebih tampak seperti kandang sapi. Lihat yang no aja stres. Ngapain lu? Jangan megang jambulnya. Ya kita lihat ya, sekolah lebih tampak kalau dari luar seperti kandang sapi. Betul. Apakah generasi penerus bangsa Indonesia yang kita cinta ini wajar untuk mengenyam pendidikan seperti tempatnya kandang sapi? Ya enggak lah. Enggak lah. Oke, next. Gambar berikutnya. Gambar berikutnya. Nah, Nah, tuh, lihat. Ini ruangan Di belajar sekolah udah seperti kayak ini. bedeng ini. Bukan bedeng, tapi lebih gini. Daripada sekolahan itu, dibanding tempat tinggal dia. Hah? Lu tinggalnya di mana? Di kardus ya? Oh, mendingan sekolahan itu.
Dia di kardus. Jadi maksudnya gini, sekolah dengan ketidaknyamanan apabila hujan, ya kan, tampias, angin kayak gitu-gitu. Udah nggak jelas untuk mengenyam pendidikan juga udah nggak layak. Masalahnya sekarang Mas Ragi. Ya. Oke. Udah gambarnya. Next, ada lagi? Ada lagi? Ada lagi. Rak-rak buku. Contoh, itu adalah buku adalah jendela dunia. Nah. Pada saat kita banyak baca, banyak tahu tentang buku apa yang kita cari, itulah ilmu di situ kita dapatkan. Tapi kalau bukunya berserakan seperti itu, lihat, kan kesian, dus air mineralnya nggak berfungsi sama sekali tuh, lihat gambarnya, ya kan? Nah, itu meja guru, Mbak Seli. Meja guru sama meja anaknya Mbak Seli bagusan meja Bareng anaknya Mbak Seli. sama tuh bukan semen. Ada sak semen. Sebetulnya itu sekolah apa material? Ya kan? Wah. Layak nggak kayak begitu? Ini pemerintah harusnya lebih peka terhadap hal-hal seperti itu. Sekolah antara kelas 4 dengan kelas 5 belajar bareng tapi mata pelajarannya berbeda. Sebelah-sebelahan. Disekat. Kadang pakai triplek, kadang pakai hordeng. Itu sekolah apa panti pijet? Hah? Jangan dong samain. Maaf ya, panti pijet aja nih sekarang yang bagus. Nggak tahu kalau Mas Ragil biasa panti pijet murah ya. Panti pijet yang mahal aja udah tembok tahu. Nah, itu dia. Atau mungkin Dia jelasin. Maklum Mbak Seli pernah kerja di situ. Oke, ya kan kita lihat gambar-gambar seperti Sekarang itu. masalah gini Mas Ragil, Dana pemerintah kan bosnya udah kemana? ngasih. Itu dia sekarang yang harus digini. Ada beberapa sekolah yang sudah menerima dana bos. Harusnya kalau udah nerima ya dilihat seperti apa. Kalau memang belum kan sekarang banyak media kayak gini nih. Kebanyakan sekarang begitu rusak, media diundang. Begitu dapat duit, media dilupakan. Nggak tahu tuh duit kemana. Nah, untuk itu pemerintah pada saat memberikan dana bos itu harus tepat sasaran juga. Makanya kepala sekolah yang sedang menjabat di sekolah tersebut, imannya harus, ya Allah, gue pusing kalau udah mikirin negara. Kebanyakan masyarakat kita itu banyak terkena kuman. Kurang iman. wow, kuman kurang iman. Harusnya berarti Mas Ragil aja yang jadi kepala sekolah ya. Wah jangan, saya jadi ketua RT aja berantakan warga. Jangan, ntar generasi penerus. Jadi maksud saya pengawasan itu perlu. Dan saya tadi udah bilang sama Ari, di sekolah itu harusnya taruh satu guru yang benar-benar ngurusin dana bos. Pengeluaran, pemasukan untuk biaya apa, kesejahteraan pendidikan, pembangunan sekolahan. Nah itu dia maksudnya mungkin gini ya. Harusnya dari pemerintah, kalau menurut aku ya, dari pemerintah tuh sekolah yang dapat dana bos itu diumumkan di media. Oh, yang dapat dana Diumumkan, bos. ya Bagus. kan? Jadi idenya ketahuan. Nih, kayak Iya. begini orang cakep, idenya bagus. Gua seneng nih. Lu kagak cakep. Oke, gimana? Jadi sekolah itu pemerintah harus ngasih tahu sama sekolah-sekolah sama warga kalau perlu di media. Yang dapat dana bos tuh Lu kuman juga berarti lu kurang iman. Ini kejepit. ya kan Iya, dikasih benar, tahu benar. dikasih tahu ke warga. Jadi misalnya kayak aku misalnya punya anak akan tahu, oh sekolah anakku ya. tuh dapat dana bos gak sih? Benar. Gitu kan? Misalnya gini, SMP Cahaya Abadi gitu. Dapat dana Itu bos. SMP apa? SMP apa itu ya? Oh, material. Material. Maaf, Lu salah lu. Misalnya SMP Anu mendapatkan dana bos sekian ratus Ya, juta. itu kan otomatis sebagai orang tua murid begitu dimintain sumbangan dia akan mintanya, Oh, akan nanya. kan Dana bos? sekolah kita Iya. dapat dana bos, Nah. Benar, kalau saya masih harus bayar uang ujian, Benar. buku masih harus beli, Ya. dana bosnya kemana? Tuh, Itu kan bisa tapi dipertanyakan. kalau sekarang pemerintah cuma ngasih taunya dana bos sudah disebar, dana bos sudah dibagikan, dibagikannya ke sekolah mana? Benar. Dan terjadi lagi, pada saat dana bos diberikan, orang tua murid masih dibebani apa? Uang bangku, uang Iya. pagar. Coba kalau murid semua pada bawa bangku sendiri, pagar pagar sendiri, sendiri. gurunya mau ngajar di mana? Itu dia bener. Betul. Sebenarnya pemerintah itu zaman sekarang lebih gampang ya. Begitu kita mengalami sesuatu yang tidak kita suka, kita hanya tinggal laporan ke media. Pemerintah pasti akan langsung turun tangan tuh begitu media udah ikut campur ya kan. Tapi sekarang kembali lagi ke guru-guru nih, guru-guru dan jajaran sekolah. Seandainya uang itu sudah diberikan, bisa tidak mereka mempertanggungjawabkan uang itu? Enggak, kalau saya sih, kalau dilihat dari guru ya, jelas guru itu kan singkatan digugu dan ditiru. Kui zaman gemben mas. Iya. Zaman gemben. Iya, pada zaman saat saiki orang ono. saya kira orang anu. Orang ono. Gue nggak ngerti loh. Apa lo? Ya setelah apa? Wes.
Telas ya apa? Telas, Oh, daun telas. Itu talas. Buntil. palas itu. Enggak, Mbak Seli, saya gerah kalau bentar Mbak Seli. Halo? Salah. Masalah. Halo? Halo. Nah. Assalamualaikum, selamat malam. Siapa Pak? Di mana? Mbak Seli, silakan. Halo, selamat malam bubaran kantor. Bubaran kantor, oh. Ah, Oh. Dengan siapa? dengan siapa di mana? Dengan saya Alun, Bu. Alun. Bapak Alung. Alung. Oh, Alung. Bapak Ya, Bu. Alung di mana Bapak Alung? Itu kalung, itu kalung. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Oh, Ko Alung ya? Iya, Bu. Oh, Ko Alung. Koko? Ko Ya, Bu. Alung? Menurut Ko Alung gimana nih masalah sekolahan yang udah kayak kandang sapi atau sekolah-sekolah yang tidak Udah mendapat pengen perhatian lah? Oh, iya, Bu. Cek. Pemerintah ini, Cek, Bu, pinjem ban dulu. banyak bohongnya, Bu. Iya, Pemerintahnya berbohong, Bu. Ah. pemerintah Oh, banyak pemerintahnya bohongnya. Iya. Dari segi apa, Pak? Rambutku lagi ke head. Bea. Contohnya saja kita tengok. Aduh. Sistemnya aja, prosedurnya udah salah kepada rakyat. Ah, salahnya kenapa? Waktu kampanye, dia ingin mensengsarakan rakyat. Oh, kampanye menyengsarakan rakyat. Waktu Iya, Waktu kampanye, kampanye. janjinya menyenangkan rakyat, janjinya. Janjinya. Ternyata, Ternyata memang rakyat Indonesia ini memang bodoh. oh, Oh, right. Bapak, Kenapa? Bapak, sebentar, Bapak. Kalau bicara masyarakat Indonesia bodoh, tidak semua masyarakat Indonesia bodoh, tapi sebagian besar masyarakat Indonesia banyak yang bisa dibodohi. Benar sekali, Pak. Kayak yang Bapak bilang tuh. Oh. Makasih. sebenarnya bukan gitu, Pak. Masalahnya masyarakat kita itu terlalu nerimo, terlalu terbuka. Dikasih tahu ini iya, dikasih tahu itu iya. Nggak punya prinsip deh. Begini, Pak. Negara ini kan negara hukum, Bu. Ya, Ya, negara hukum. Konstitusi Bukan negara hukum Indonesia atau- ya, Pak ya? Ya, konstitusi kan bilang rakyat penguasa. Ya, benar. Ah, tapi kenyataannya kita dikuasai. Oh. Dikuasai, teka-teki namanya. Apa, Pak? Kita ini kan penguasa, tahu-tahu dikuasai oleh anak Belanda ini, anak rakyat kan. Ini Anak Belanda. pemimpin ini kan hukum Belanda dipakai ini. Oh, ya. Bapak orang Sumatera Barat, orang Padang, Bapak? Orang Sumatera di Padang, Bu. Oh, Apa? orang Minang, Bapak. Saya pernah tinggal di Salero Bundo. Oh, lu ini rumah makan itu. itu restoran. Maaf. Ya pernah saya 3 hari di situ. Pak, kalau kondisi sekolah di daerah Bapak seperti apa? Kondisi sekolah-sekolah? Masih ada gak yang seperti itu, Pak? Ini, Bu, coba Ibu tengok ya. Sekolah aja dibantu oleh media TV. Ya, Dibantu oleh? TV. Di media TV membantu TV One. Iya, iya, iya. 7. Mana Nggak apa-apa. dana pemerintah itu mana? Iya, iya, iya. Ya, Mana diapain Oke, sama Bapak, itu, begini, Pak, Bapak. itu. Saya Kalau- pun mau aduh, apa namanya tuh? Aduh. Apa sih, sih, Pak? Pak? Kenapa, Pak? Bapak nggak boleh kalau bulan puasa ngadu-ngadu gituan nggak boleh. Ya. Begini, Iya. adu pikiran. adu Iya, pikiran. saya juga tahu adu pikiran, masa adu Tukar yang pikiran, lain. maksudnya Bapak tukar pikiran, bukan diadu pikirannya. Tapi Pak, di Jakarta nih ya Pak ya, di Jakarta ada sekolah yang udah Ya. nerima Pak dana bos, tapi nih sekolah nggak mau ngasih tahu uang itu buat apa. Takutnya di tempat Bapak ada pemerintah udah dapat, tapi sekolahnya nggak mau jujur. Pemerintah Sekolah- udah ngasih, Ah, tapi sih. sekolahnya nggak mau jujur. Di daerah Bapak ada sekolah yang masih misalnya lagi belajar gitu, kena angin terus doyong gitu sekolahannya ada, Pak? Di dusun-dusun tuh ada, Bu, cuma nggak terindeteksi dengan oleh Terindek- apa? Pemerintah. Ya. Oh. Nggak terdeteksi sama pemerintah. Pemerintah Ya. ini bohong semuanya. Oke, ya yang jelas pemerintah kita tidak semua bohong. Memang dari 100% itu ada sekitar 99% lah ya. Apa?